Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 13. Impian tinggallah impian. Onti, jangan nangis lagi ya. Refleks, Mentari mengangguk sambil ekor matanya melirik ke arah Jervario yang tengah memperhatikannya dalam diam. Setelah itu, mereka pun masuk ke unit apartemen milik Mentari. Mentari pun bergegas mencuci tangan kemudian menyiapkan minuman untuk tamu pentingnya. Asa, mau minum apa? Sayang, Onti ada alpukat. Asa mau minum jus alpukat. Mau, Onti? Sahut Asa semangat. Kalau kamu, Jer, mau minum apa? Kopi aja, jawab Jervario singkat dan datar. Oh, oke. Kemudian Mentari pun mengeluarkan buah alpukat dan menyiapkan blender serta susu. Ia pun bersiap membuat jus sambil mengajak Asa mengobrol. Asa sama papi tadi udah lama atau baru datang sih, sayang? Belum lama, Onti. Kok tiba kesini? Asa kangen sama Onti ya. Hehehe, iya Onti. Asa pingin ajak Onti makan pizza bareng. Kenapa maunya sama Onti? Kan ada Onti Jea. Asa menggeleng. Asa maunya sama Onti. Asa kangen Onti. Nah, itu pasti pizzanya. Mentari mengerutkan keningnya. Emang udah pesan? Udah, sebelum Onti sampai, papi udah pesan. Hehehe. Asa nyengir membuat Mentari gemas sendiri. Ini sayang, pizzanya. Ayo kita makan. Jervario segera membuka kantong berisi 2 pan pizza dan menghidangkannya. Jer, ini kopimu dan ini jus alpukat spesial buat Princess Asa. Mentari berseru riang sambil menghidangkan jus untuk Asa dan kopi untuk Jervario. Jervario menerima kopi itu kemudian menyeruputnya dengan perlahan. Sambil sesekali ekor matanya melirik Mentari. Asa tampak sangat ceria sore itu. Asa sampai tak hentinya berceloteh. Membuat Mentari sejenak melupakan kegundahan yang sempat menyapanya siang tadi. Karena kelelahan, Asa tiba tertidur saat berada di pangkuan Mentari. Mentari ingin memindahkannya. Namun karena ia belum terbiasa dengan anak kecil, ia takut justru membangunkannya bila ia tiba menggendongnya ke kamar. Jerva, Asa ketiduran. Bantu aku gendong Asa ke kamar. Kasian dia ketiduran kayak gini. Nanti badannya pegal. Aku takut malah bikin Asa bangun kalau tiba mindahin dia. Ujar Mentari membuat Jervario yang sejak tadi fokus dengan HP-nya lantas menoleh. Sini, aku bantu, ujar Jervario. Jervario lantas meletakkan ponselnya ke atas meja. Kemudian ia beringsut mendekati Mentari dan menyelipkan lengannya ke tengkuk Asa. Karena posisi Asa yang menyandar pada dada Mentari, sontak saja lengan Jervario menyentuh daging kenyal Mentari. Membuat pipi kedua orang tersebut memerah. Bahkan Jervario sampai menelan ludahnya susah payah. Sudah bertahun lamanya ia tidak menyentuh daging kenyal seperti itu. Wajar saja bila tiba
tiba hormon testosteronnya bergejolak. Jervario sampai mengumpati dirinya sendiri. Bagaimana bisa hanya menyentuh daging kenyal itu sedikit saja? Sudah bisa membangunkan singa liar dirinya. Mentari berdeham untuk menyadarkan Jervario yang justru terpaku memandangnya. Bukannya segera mengangkat asa, Jervario justru seperti terhipnotis pada wajah cantik Mentari yang sedang merona. Bahkan Jervario bisa melihat setiap lekuk wajah Mentari dengan begitu jelas. Karena jarak mereka yang hanya beberapa inci saja. Bukan hanya itu, mereka berdua bahkan dapat merasakan hangat nafas masing-masing. Dengan jantung yang berdebar, Jervario mengangkat tubuh mungil Asa dan berdiri dengan canggung. Ia tak menyangka akan terjebak dalam suasana awkward seperti ini. Aku baringkan Asa di sofa saja. Jervario hendak membaringkan tubuh mungil Asa di sofa. Sebab ia pasti akan makin canggung bila masuk ke kamar perempuan itu, tapi Mentari mencegahnya. Jangan, kasihan kalau Asa dibaringkan di sofa. Nanti dia jatuh atau merasa nggak nyaman, bagaimana? Tukas Mentari. Dengan terpaksa, Jervario mengikuti langkah Mentari yang mengajak ke kamarnya. Kemudian, ia pun membaringkan tubuh Asa secara perlahan di atas ranjang Mentari. Yang ukurannya memang tidak terlalu besar namun cukup terasa nyaman. Namun, ada masalah lain lagi saat kakinya menginjak di dalam sana. Debaran yang belum sepenuhnya hilang kini justru makin menggila. Saat indera penciumannya menangkap aroma Mentari yang begitu lembut. Mungkin itu aroma pengharum ruangan atau juga aroma parfumnya. Aroma itu bagaikan feromon yang memancing gairahnya yang telah lama hilang. Semenjak memergoki perselingkuhan mantan istrinya dengan kekasih simpanannya. Setelah memastikan Asa berbaring dengan nyaman, Jervario pun segera keluar. Ia takut kehilangan kendali sehingga terpancing melakukan sesuatu yang membuat Mentari membencinya. Lalu Mentari pun mengikuti di belakangnya, kemudian kembali duduk di tempatnya semula. Keduanya duduk dalam keadaan canggung. Mentari kehilangan kata, ia tak tahu harus melakukan apa atau membicarakan apa. Situasi ini sungguh sangat membuatnya kebingungan dan salah tingkah. Bohong kalau darahnya tak berdesir saat tangan Jervario menyenggol aset miliknya. Apalagi Mentari merupakan tipe perempuan yang memiliki libido tinggi. Tapi ia tak mungkin kan melakukan hal terlarang itu dengan Jervario. Mereka tidak memiliki ikatan apa-apa. Meskipun misalnya mereka sama mau, tapi bagaimana bila ia hamil? Hamil? Mungkinkah ia bisa hamil? Bagaimana bila yang dikatakan mantan mertuanya itu benar kalau ia mandul? Maka sampai kapanpun dan dengan siapapun ia melakukannya, ia takkan mungkin bisa hamilkan. Laki mana yang mau menerima perempuan seperti dirinya? Hati Mentari tiba mencelos. Apakah seumur hidup ia akan hidup seorang diri karena kekurangannya itu? Mentari menjadi takut menjalin hubungan dengan lawan jenis. Khawatir tak ada yang dapat menerima kekurangannya itu. Jervario berdeham saat melihat Mentari yang tiba-tiba melamun.
Maaf, Jer, aku malah melamun. Mentari tersenyum canggung yang hanya dibalas dengan tatapan tak terbaca oleh Jervario. Kamu tadi, mengapa menangis? Tanya Jervario tiba-tiba. Ah, siapa? Kapan? Aku tidak menangis kok. Kilah Mentari dengan jantung yang berdegup kencang. Apalagi saat matanya bersirobok dengan manat Jervario. Bola mata Jervario begitu hitam dan kelam. Membuat Mentari seakan tersedot ke dalam kepekatan itu. Ia terkurung dalam pusara tatapan yang Mentari yakini mampu menghipnotis setiap lawan jenis yang menatapnya, sebab ia pun tanpa sadar telah tersedot ke dalamnya. Bahkan matamu masih kelihatan bengkak, tapi kau mau berbohong. Apakah kau masih menangisi laki dan keluarga durjana itu? Kalaupun iya, kenapa? Apa urusanmu? Tanya Mentari dengan tatapan menyelidik. Bukankah sudah aku katakan tempo hari? Cukup hari itu kau menumpahkan air matamu untuk mereka, setelahnya jangan lagi. Jangan sia-siakan air matamu untuk mereka. Karena air matamu itu terlalu berharga untuk dibuang sia-sia seperti itu. Ujar Jervario dengan sorot mata teduh. Membuat Mentari membeku dalam debaran yang kurang ajarnya makin bergejolak. Terlalu berharga? Untuk siapa? Sedangkan aku saja hidup sebatang kara di dunia ini. Beruntung aku memiliki Jea dan Kak Galih. Mungkin bila mereka tak ada, aku sudah menyerah dalam hidup ini. Ujar Mentari lirih mengungkapkan segala kepedihannya. Jangan berpikiran sempit. Bila kau perhatikan dengan seksama, banyak orang di dunia ini yang peduli padamu, bukan hanya mereka. Mentari terkekeh miris, kemudian kembali menatap netra Jervario, yang seakan tak mau berpaling dari wajahnya. Siapa yang mempedulikan aku selain Jea dan Kak Galih? Siapa yang benar mempedulikan aku selain mereka? Asa. Beo Mentari sambil tergelak kencang. Aneh saja apa yang diucapkan Jervario barusan, pikir Mentari. Asa itu merupakan anak, jadi wajar ia peduli pada orang yang dekat dengannya. Iya, dan juga, Jervario terdiam, belum berniat melanjutkan katanya. Ia fokus memperhatikan Mentari yang tadinya tergelak dan kini mendadak diam. Sepertinya Mentari pun menantikan kelanjutan dari katanya. Terlihat dari Mentari yang segera mengalihkan atensinya pada dirinya. Mata Mentari menatap balik Jervario. Dan juga, aku. Lanjut Jervario dengan sorot mata yang sangat dalam. Membuat Mentari mematung dengan jantung yang makin bergemuruh. Erna dan Sandi baru saja masuk ke dalam kamar khusus mereka di kediaman rohani. Tiba bel rumah rohani berbunyi nyaring. Rohani yang sedang benar pusing karena segala kejadian yang tak terduga hari ini. Lantas segera berdiri dengan wajah tertekuk masam. Siapa sih? Omel rohani. Septi, buka pintu sana. Teriak rohani menggelegar. Septi yang juga baru saja hendak membaringkan tubuhnya.
lantas segera beranjak sambil hentakkan kakinya. "Kalian siapa sih?" Mencet bel sampai berulang-ulang, berisik tahu. Bentak Septi pada dua orang berjaket hitam di hadapannya saat pintu baru saja terbuka. "Jangan kurang ajar kau, Nona," amuk salah seorang pria berjaket hitam itu dengan wajah garangnya. Membuat Septi menelan ludahnya susah payah. "Sudahlah, tak perlu berikan surat peringatan itu. Langsung ambil saja mobilnya. Udah kelihatan dari wajahnya, dia bakalan gak bisa bayar cicilan mobilnya." Tukas salah satu pria berjaket lainnya. "Apa maksud kalian? Ambil mobil? Siapa kalian seenaknya mau ambil mobil gue?" Hardik Septi dengan mata melotot. Sudah hampir 3 bulan mobil itu nunggak dan gak dibayar. Jadi mobil itu akan kami tarik kembali sekarang juga. Tegas pria berjaket hitam itu membuat mata Septi terbelalak. Maksudnya mobil ini masih kredit, gitu?" "Iya. Jadi segera berikan kuncinya atau kalau kau ada uangnya, bisa kau bayar sekarang. Karena hari ini sudah masuk bulan ketiga, jadi total cicilan yang harus kamu bayar 18.210.000 rupiah." Tukasnya membuat mata Septi kian terbelalak. Apa? Kenapa besar sekali?" Anda itu mengambil kredit mobil Xenia itu dengan cicilan per bulan 6.070.000 rupiah. Dan tenor 3 tahun, jadi benarkan total cicilan selama 3 bulan 18.210.000 rupiah. Jangan pura bodoh, Nona. Atau ini trik baru untuk mangkir dari pembayaran? Hardiknya, lutut Septi terasa lemas. Rohani yang baru saja keluar menyusul Septi pun ikut melemas. Mereka tidak ingin mobil itu diambil, tapi mereka tidak memiliki uang untuk membayar cicilannya. Apalagi cicilan itu masih berjalan lama, tenor 3 tahun. Sedangkan mobil itu baru di tangan mereka sekitar 15 bulan. Artinya, bilapun mereka bisa membayar tunggakan 3 bulan ini, mereka masih harus mencicil selama 21 bulan lagi. Belum lagi mereka harus mencari uang untuk cicilan rumah, tagihan listrik, air, makan, biaya kuliah Septi, uang sekolah Septian. Dari mana mereka bisa mendapatkan uang sebanyak itu, pikir Rohani. Tiba ada rasa penyesalan di benak Rohani. Seharusnya ia tidak melepaskan Mentari. Seharusnya ia bisa bersikap baik pada Mentari. Seharusnya ia tidak menuntut Sandi menceraikan Mentari. Seharusnya ia mempertahankan Mentari sehingga mereka tetap bisa hidup dengan nyaman. Tanpa perlu memikirkan tagihan demi tagihan yang membuatnya pusing, karena tidak memiliki uang sebanyak itu. Akhirnya dengan berat hati Rohani dan Septi melepaskan mobil mereka di bawah para penagih itu. Sialan, awas kau Mentari, aku akan tunjukkan. Aku pun bisa bertahan hidup dan hidup dalam kemewahan tanpa bantuanmu. Pekik Septi di kamarnya sambil mukul bantal sebagai pelampiasan kemarahannya. Mentari baru saja tiba di kantornya. Semenjak ia aktif di kantor, Belinda lah yang menyopiri, menemani, dan melindungi Mentari. Kemanapun ia pergi, saat akan memasuki lobi,
tiba Arga telah membukakan pintu terlebih dahulu untuk Mentari. Membuat Mentari sampai terperangah. "Selamat pagi, Bu Mentari. Silahkan." Arga, kepala divisi pemasaran, mempersilahkan Mentari masuk, sambil merekahkan senyumnya dengan begitu lebar. "Ah, iya, terima kasih Pak Arga," ucap Mentari canggung. Kemudian ia melangkahkan masuk ke gedung perusahaannya dengan diikuti Belinda di belakangnya. "Bu Mentari sudah sarapan?" tanya Arga basa-basi. "Oh, sudah kok, mari Pak, saya duluan," ucap Mentari. Ia terlalu lelah untuk berbasa-basi di pagi ini. Tanpa ia sadari, ada sepasang mata yang menatap sendu ke arah Mentari yang tengah didekati Arga. "Bel, tolong minta Obe buatkan aku secangkir kopi ya," pinta Mentari yang diangguki Belinda. Ia pun gegas meminta salah seorang Obe untuk membuatkan pesanan Mentari. Tak butuh waktu lama, seorang Obe pun masuk dan meletakkan cangkir berisi kopi ke meja Mentari. "Ini, Bu, kopinya," ujar Obe tersebut. "Iya, terima kasih ya," ujar Mentari seraya tersenyum simpul membuat jantung si Oge dek-dekser. Si Obe langsung saja tersenyum sumringah. Baru kali ini ada seorang atasan yang mengucapkan terima kasih sambil tersenyum padanya. Si Obe jadi kagum. Di ruang pantry, si Obe tadi lantas bercerita dengan rekan-rekannya. Mereka begitu antusias dan berharap kapan memiliki kesempatan untuk melayani atasan cantik mereka itu. Dari sudut pantry, ada seorang lelaki berpakaian lusuh yang sedang menyeduh kopi. Ia melamun saat mendengar pujian demi pujian orang pada Mentari di kantor itu. "Kenapa aku bodoh banget sih? Kenapa aku melepaskan Tari gitu aja? Coba aja masih suami istri, pasti hidupku pasti." Sandi melirik penampilannya, tak ada lagi pakaian rapi, penampilan keren dan wangi. Ini ia justru terlihat lusuh. Penampilanku sangat kacau. Gimana mau menarik perhatian Tari lagi kalau penampilanku aja kusut? Pak Sandi, kopinya airnya penuh tuh." Pak Sandi," teriak salah seorang Obe saat melihat Sandi melamun. Sampai tak sadar kopi yang ia seduh sudah penuh dan tumpah ke lantai. Sandi yang baru sadar lantas melemparkan cangkir di tangannya, yang airnya telah lebih dahulu mengenai tangannya. Ia menjerit dan mendesis kesakitan, karena rasa panas yang menjalar di jari hingga punggung tangannya. "Pak, Bapak tidak apa-apa, tanya Obe itu cemas. Kini beberapa Obe dan juga karyawan memenuhi pantry. Karena terkejut mendengar pekikan kesakitan Sandi. "Tanganku," desisnya sambil membawa tangannya ke wastafel, kemudian mengalirinya dengan air dingin untuk meredam perih. "Ini Pak, ini salep bakar," ucap Obe itu. Sandi pun mengambil salep itu dan mengolesinya di jari yang terkena air panas. Ia menghela nafasnya, pikirannya terlalu kacau hingga tidak bisa berkonsentrasi.
Dan yang menjadi sumber kekacauan itu tak lain dan tak bukan adalah mantan istrinya. Tibanya saat makan siang, Mentari pun mengajak Belinda untuk makan siang di kantin perusahaan saja. Alasannya tentu agar ia lebih mengenal mengenai seluk-beluk perusahaan dan para karyawannya sendiri. Ia tak pernah keluar masuk perusahaannya dengan leluasa, meski pernah beberapa kali masuk ke sana dengan style rahasia. Tapi ia belum sampai mengelilinginya dan melihatnya langsung secara keseluruhan. Tetapi ia tentu tahu seluk-beluk bangunan perusahaannya, sebab bangunan itu pun dibangun atas kerjasamanya dengan arsitek terkenal. Ibu mau makan siang di mana? Di kantin saja, Pak Galih sudah keluar? Belum Bu, tadi dia berpesan, kabarin aja kalau ibu mau makan siang, nanti beliau menyusul. Lukas Belinda memberikan penjelasan. Kita ke ruangan Pak Gali aja dulu biar bisa barengan ke kantinnya. Ajak Mentari. Kemudian Belinda mempersilahkan Mentari keluar dari ruangannya menuju ruangan Galih. Apa saya mengganggu Anda, Pak Galih? Tanya Mentari saat kepalanya menyembul dari balik pintu. Membuat Galih tersentak kemudian melotot tajam. Tapi itu hanya sebagai candaan, setelahnya ia terkekeh. Kamu itu ternyata masih usil kayak dulu ya. Nggak berubah, tapi tetap menggemaskan. Seloroh Galih sambil menutup layar laptopnya. Mentari mencebikkan bibirnya. Masih kekanakan dong? Nggak kok, kamu nggak kekanakan sama sekali. Sifat kamu malah sangat bijak dan dewasa. Buktinya, kamu bisa membangun perusahaan ini sampai sebesar ini. Padahal hanya bekerja dari balik layar. Tapi ya memang wajah kamu sama sifat usil kamu masih menggemaskan. Setidaknya kamu bisa tetap waras setelah badai menerpa hidup kamu. Galih memberikan pembelaan. Tentu ia sangat tahu betapa hebatnya adik angkatnya itu. Berkat Mentari juga ia bisa meningkatkan taraf hidupnya menjadi lebih baik. Menyekolahkan adiknya hingga perguruan tinggi, menaik hajikan kedua orang tuanya. Bahkan kini ia telah memiliki istri yang merupakan mantan sekretarisnya sendiri. Semua berkat siapa lagi kalau bukan Mentari. Pertemuan yang diawali sebagai sama pekerja di pabrik furnitur di Malaysia. Kemudian berlanjut sampai diamanahkan memimpin usaha, yang Mentari bangun dengan uang tabungannya selama bekerja menjadi TKW. Sungguh ia merasa amat sangat beruntung dipertemukan dengan sosok seperti Mentari. Ya iyalah, rugi dong gila gara mereka. Mending aku menikmati hidup, sendiri pun nggak apa-apa. Asalkan ada kalian aku udah bahagia, ucap Mentari tapi terdengar menyedihkan di telinga Galih. Membayangkan Mentari hanya hidup seorang diri, tanpa ada pendamping ataupun pelindung. Membuat Galih terenyuh. Kamu nggak trauma kan berumah tangga? Mentari mengedikkan bahunya. Siapa sih kak yang mau menerima aku? Kekuranganku terlalu banyak loh. Aku nggak yakin akan ada yang menerimaku dengan tulus. Kalaupun ada, belum tentu keluarganya. Ucap Mentari acuh tak acuh sambil memandangi figura keluarga kecil Galih.
Mentari tersenyum melihat foto tersebut, di mana istri Galih tengah memangku bayi berumur 1 tahun. Dan Galih merangkul pundak istrinya dari samping. Senyum mereka sangat lebar, binar kebahagiaan terpancar di netra keduanya. Pun tawa sang bayi yang terlihat begitu menggemaskan. Dulu, ia pernah bermimpi memiliki potret seperti itu. Tapi, impian tinggallah impian. Hingga 5 tahun pernikahannya, ia tak kunjung diberikan kepercayaan untuk menimang seorang buah hati. Meskipun dalam pemeriksaan dirinya dinyatakan subur, entah karena doktrin dari mantan suami dan keluarganya, ia jadi pesimis kalau ia memang mandul. Terbukti, padahal hubungan Sandi dan Erna belum lama, tapi mereka sudah akan dikaruniai seorang buah hati. Galih pasti bahagia banget ya bisa memiliki keluarga lengkap. Ada ayah, ibu, adik, dan kini ditambah istri dan anak. Tidak seperti aku yang... Mata Mentari memerah. Mungkin ia takkan seterpuruk ini bila ia masih memiliki anggota keluarga yang lain. Tapi di dunia ini ia benar sebatang kara. Orang tuanya dulu pun merupakan anak tunggal. Ia juga dilahirkan tanpa saudara. Dan setelah mereka tiada, ia jadi benar sendirian. Sepertinya aku memang ditakdirkan hidup seorang diri di dunia ini. Meskipun kemarin Gervario sempat menyatakan kalau ia pun peduli padanya. Tapi ia yakin, itu hanyalah bentuk kepedulian sebagai seorang teman. Atau karena dirinya berteman baik dengan saudara kembar Gervario. Jadi ia tak mau terlalu memikirkan maksud dari kata Gervario. Ia sudah terlanjur insecure dengan dirinya sendiri. Dan ia sudah tak berharap ada yang mau menerima dirinya dengan segala kekurangannya. Air mata hampir saja jatuh dari sudut mata Mentari, tapi Mentari segera menyekanya. Ia tak mau terlihat rapuh di hadapan orang lain meskipun itu adalah Galih. Kamu jangan putus asa, jangan juga insecure. Kakak yakin, kamu pasti akan bertemu orang yang benar mencintai. Dan menerima segala kekuranganmu. Dan kakak yakin, kamu pun akan memiliki seorang bayi yang lahir dari rahimmu sendiri. Kakak selalu mendoakanmu, ucap Galih sambil mengusap puncak kepala Mentari. Mentari pun tersenyum lebar. Ia beruntung dipertemukan orang yang menyayanginya dengan tulus seperti Galih dan Jeanara. Ya udah, kita segera ke kantin sekarang. Perut Riri udah keroncongan banget. Cacingnya udah demo minta dikasih makan. Seloroh Mentari membuat Galih terkekeh kemudian merangkul pundak Mentari keluar dari ruangannya. Nggak usah pakai rangkulan deh kak. Entar aku dikirain selingkuhan kakak kan bisa berabe. Sergah Mentari sambil menurunkan tangan Galih dari pundaknya membuat Galih tergelak. Pun Belinda yang berjalan di belakangnya ikut mengulum senyum. Ceka malah ngetawain. Protes Mentari. Kenapa? Takut kehilangan fansnya di kantor ini ya? Goda Galih. Ih, apaan coba? Fans dari mana? Emang Riri artis? Dia nggak tahu kalau sekarang sedang jadi idola orang kantor. Ya nggak Bel, kamu tahu kan?
Celetuk Galih sambil menoleh ke arah Belinda. Saya dengar sih begitu, Pak. Sahut Belinda diplomatis. Mentari hanya terkekeh. Ia hanya menganggap ucapan Galih dan Belinda sebagai gurauan. Setibanya Mentari, Galih, dan Belinda di kantin kantor, suara riuh pun mulai terdengar. Para karyawan mulai berbisik melihat bos besar mereka memesan makanan di kantin kantor. Dan makan di salah satu meja dengan santai. Mereka pikir yang namanya bos, apalagi bos besar, pasti takkan mau makan di tempat seperti itu. Tapi ternyata, bos besar mereka berbeda. Bahkan Mentari makan di sana dengan santainya. Sontak saja, kantin kantor yang biasanya tidak begitu ramai. Karena karyawannya lebih suka makan di luar. Apalagi di sekitar kantor mereka banyak kafe maupun restoran, kini justru dipenuhi karyawan. Bahkan para staf tinggi perusahaan dari kepala divisi dan brand manager memilih makan di kantin perusahaan. Tentu mereka melakukan itu dengan berbagai alasan. Ada yang ingin melihat bos besar mereka dari dekat. Ada yang karena memang mengagumi. Dan ada juga yang mencoba mendekati alias PDKT. Lihat tuh. Kayaknya Pak Arga makin gencar deketin Bu Bos ya. Iya, tadi pagi aja pas Bu Bos baru sampai langsung disambut sama dia. Bisa romantis juga tuh si galak. Shoot, ngomongnya jangan kenceng. Kenceng, tahu sendiri kalau dia lagi marah. Wah, Pak Bisma nimbrung juga cuy. Si Duren nggak mau kalah kayaknya. Noh, lihat tuh, Pak Genta, baru nongol dari lift. Kira dia mau ikut nimbrung juga nggak ya? Wow, pesona Bu Bos emang top banget. Semua yang single kayaknya pada gersep deketin. Jadi penasaran sama mantan laki Bu Bos ya, kok bodoh banget cerein Bu Bos yang duileh. Jangan mereka cerai karena ada pelakor. Aku yakin, Bu Bos nggak terima terus milih cerai. Ya pasti gitu. Sama, aku juga mikir gitu. Pasti dia nyesel tuh lepasin berlian demi pecahan batu koral. Sontak saja selorohan karyawan MTR Furniture itu membuat semua karyawan lainnya yang ikut bergosip ria tertawa terbahak-bahak. Hanya satu orang yang tidak. Orang itu tidak lain adalah Sandi. Wajah Sandi tampak kecut. Bahkan ia jadi tak berselera makan karena menjadi bahan bully tanpa sadar rekan kerjanya. Untung saja nggak ada yang tahu kalau akulah mantan suami Mentari. Kalau mereka tahu, pasti aku bakal jadi bahan bully orang satu kantor tak henti-henti. Bersambung.